Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back all my beloved student. Kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang English for Health. Dan tema atau topik kita hari ini adalah How to give a baby sponge bath. Kosakata bahasa Inggris untuk memandikan bayi. How are you guys? How is it going? Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Semoga pandemi segera berakhir dan ingat ya, tetap mencuci tangan, tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak ya. Okay, you ready? Now you can start now. Alright, we will start with the first sentence. Ini kalimat pertama, mari kita simak. Nanti ada vocabulary, kata baru apa yang kita bisa pelajari ya. This is the simplest way to clean your baby before the umbilical cord falls off. Ini adalah cara paling mudah untuk membersihkan bayi sebelum tali pusar terlepas. Ada dua minimal ya. Kata baru di sana ada the umbilical cord, artinya adalah tali pusar. Yang kedua adalah terlepas, itu namanya adalah falls off ya. Oke. Sponge bath, bukan SpongeBob ya, tapi sponge bath ya, are also the best way to bath boys who were circumcised while the circumcision site heals. Sponge bath adalah juga merupakan cara terbaik untuk memandikan bayi laki-laki yang disunat dan masih dalam penyembuhan. Ya, kalau kita pada keadaan tertentu ada bayi yang sudah disunat ya, alasan kesehatan rekomendasinya ya, sehingga harus dimandikan tidak dengan menggunakan air yang banyak karena nanti kan kalau kena lukanya belum baik ya. Oke. Sponge bath, ini ada dua kata yang baru di sini. Yang pertama adalah circumcised, disunat. Yang kedua adalah circumcision site, bagian yang sunat. Dan yang berikutnya adalah heals, sedang dalam penyembuhan ya. Alright, we go next slide. You can also give your baby a sponge bath anytime you want to wash one part or all of the body without getting them soaking wet. Anda juga bisa melakukan sponge bath ketika Anda hanya ingin membersihkan bagian tertentu dari bayi tanpa membasahi semua badan. Ini theoretically kalian tentu tahu ya, tapi kita fokus pada vocabulary-nya. Apa ya yang baru di sini? Ada one part, satu bagian, or all of the body, atau seluruh tubuh, without getting, tanpa apa ini yang berikutnya. Nah, ini yang baru, soaking wet. Soaking wet itu tanpa membasahi semua badan atau berendam atau berguyur air ya, soaking wet. Here we go. Ada supply list daftar bahan atau alat-alat gitu ya. Yang pertama adalah padding. Padding yang kalian tahu biasanya adalah underpad ya untuk pasien. Nah, kalau padding ini alas secara umumnya for hard surface, untuk permukaan yang kasar, such as blanket or towel. Karena memang kalau permukaannya keras harus diberi padding ya. Seperti blanket, boleh pakai blanket. Blanket itu selimut ya, celimut ya, bahasa Jawanya celimut ya. Ada towel itu adalah handuk ya. Bowl of warm not hot water, secukupnya ya. Bowl itu semangkuk, karena kecil biasanya kalau untuk bayi itu semangkuk air yang warm, yang hangat, not hot, tidak panas ya. Washcloth ini adalah ini kain handuk kecil, kain penyeka untuk menyeka ketika memandikan bayi ya, ini disebut washcloth ya. Mild baby soap, ini mudah pasti ya. Baby soap itu adalah sabun bayi yang mild itu yang tidak pedih di mata, yang tidak strong ya. Saya kira ini untuk sabun bayi semuanya mild ya, terutama kalau kita pakai bayi yang 0 sampai 6 minggu ya. Clean diaper itu popok bahasa Inggrisnya ya. Clean yang bersih dong, nggak boleh bekas. Nah, diaper ini ada two kinds of diapers. Ada yang disposable, ada yang reusable. Ada yang langsung dibuang sekali pakai, ada yang reusable, dipakai berulang-ulang, bisa dicuci ya. Kemudian ada baby towel, handuk bayi ya. Kalau orang dewasa ya towel aja, kalau bayi berarti baby towel. Oke. Here are the steps ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Choose a warm room. Nah, ada kata baru apa di sana? Kita harus pilih ruangan
yang hangat ya, around 75 degree Fahrenheit or 23.8 degree Celsius for the bath. Jadi memang kalau bayi harus hangat. Remove, nah ini ada kata remove, itu artinya adalah lepaskan, copot gitu. Ada kata lainnya remove, undress atau unwrap juga boleh. Your baby's clothes and diaper, ya dicopot, dibuka baju dan popoknya dari bayi ini. And wrap them in the towel. Wrap itu dibungkus toh. Wrap them in the towel. Dibungkus dengan handuk ya, karena dingin ya, sensitif kulit anak-anak bayi itu. Lay your baby on a flat surface. Lay, baringkan bayi di atas permukaan yang rata ya, flat surface. Ada dua kata di sini. Lay itu adalah baringkan, letakkan. Flat surface, flat itu permukaan yang rata. Permukaan itu surface, flat itu rata ya. Contohnya such as the floor. Kalau di lantai tapi harus layernya double dong. Kasihan bayinya. Changing table ini adalah meja yang memang khusus untuk memandikan, mengganti popok dan seterusnya. Ini disebut changing table. Bahasa Indonesia saya nggak tahu. Kalian yang tahu ya, changing table. Counter next to a sink, atau ada di sebelah keran ya. Itu biasa ada juga space sedikit. Nah, sink itu keran, atau your bed, atau di atas juga, di atas tempat tidur juga boleh ya. Or on your bed, no problem. Oke, kita lanjut. The next step will be unwrap the towel. Ini tadi ada kata lain, buka, ada undress, unwrap, atau remove. Ada 3 ya kosakata hari ini untuk menyatakan mencopot atau membuka. Unwrap the towel, buka handuknya. Start at your baby face and top of their head. Mulai dari wajah dulu yang pertama ya, karena nanti yang lain mengikuti. And top of the head, lalu kepala, lalu turun ke bawah sampai ke bagian tubuh bayi yang lain. Add a drop or 2 of soap. Add, tambahkan 1 tetes sabun atau 2 ke dalam air hangat. Ini opsional ya kalau few days baby born. Kalau untuk bayi yang baru berapa hari, ini tidak apa-apa tidak pakai sabun, karena they have this wax skin ya. Kalau bayi itu, kalian seperti kalian yang lebih tahu ya, masih punya skin yang wax itu ya, masih bawaan lapisan seperti lilin yang masih menempel di tubuh mereka ya, tubuh bayi itu. Oke. Next, use the soapy water. Soapy bukan soapy ya. Soapy berarti dari kata soap ya, bersabun berarti soapy itu. Use the soapy water, air yang bersabun, to clean around the rest of the body and diaper area. Dan untuk membersihkan around sekitar, rest of the body, dan seluruh tubuh, and diaper area, di sekitar daerah popok. Nah, itu kan banyak pipis dan seterusnya. You want to clean under the arms and around the genital area. Gunakan air untuk menyeka itu, clean itu menyeka ya. You want to clean under the arms, under di bawah lengan, yang paling sering kan harus di bawah lengan sini. Ada ruang atau bagian yang harus dibersihkan, and around the genital area. Genital itu kelamin ya, sekitar kelamin. Oke, karena di situ paling banyak kotor ya, sering poop, sering pee ya. Yang terakhir adalah dry off or dry your baby off. Keringkan bayinya. Iya. Jangan dijemur ya, tapi biasanya kalau bayi baru berapa hari juga dijemur, tetapi konteksnya di sini adalah dry your baby off, pakai handuk tadi ya. Use your towel. Alright, guys, ini adalah rangkuman yang kosakata baru ya. New vocabulary that we learned today. Ini sepertinya cukup banyak. Bayi yang baru lahir, bahasa Inggrisnya newborn ya. Are you newborn? You are not a newborn ya. You are new students. Kemudian mandi sponge, itu adalah sponge bath ya, bukan SpongeBob. Mandi dengan menggunakan sponge ya. Umbilical cord, tali pusar terlepas, itu falls off. Artinya ini secara alami kalau kita sebut pakai falls off ya. Ada sunat, bahasa Inggrisnya circumcised. Nah, ini ada yang baru tahu ya. Oke. Soaking wet, basah semua atau berendam air ya.
Lalu kemudian ada popok, bahasa Inggrisnya adalah diaper. Tadi ada dua macam diapernya, ada reusable dan disposable. Ada yang bisa sekali pakai, ada yang bisa diulang dipakai ya, dicuci, dikeringkan. Padding ini alas, kalau hari ini kita konteksnya adalah alas bayi. Baby towel, handuk bayi, kemudian ada lap mandi atau wash clothes. Kemudian warm room, ruangan yang hangat ya. Lalu ada permukaan yang bukan rapat ya, permukaan yang sorry, ini typo, harusnya permukaan yang rata bukan rapat ya. Kemudian ada genital area, daerah kelamin. Genital itu kelamin, ini bahasa sopannya untuk kesehatannya, untuk nursing student kalian boleh pakai genital untuk menyebut kelamin. Unwrap itu tadi ada undress, unwrap, remove, sama ya, membuka ya, konteksnya pakaian ya. Unwrap the baby clothes, remove the baby clothes, terus undress the baby clothes. Soapy water, soapy bersabun gitu, air yang bersabun. Oke, thank you, that's it for today guys. Semoga kalian belajar banyak kosakata tentang nurse dan sponge bath hari ini, memandikan bayi dengan sponge. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.